29. Terbongkarnya penyamaran Naomi. Aku akan meminta Michelle memberikan sisa gajimu. Sekarang pergilah dari sini dan cari pekerjaan lain yang cocok untukmu, ucap Alexa. Tidak ada yang dapat dilakukan Naomi selain pasrah. Memohon kepada wanita angkuh dan keras kepala seperti Alexa pun percuma. Kakinya perlahan melangkah keluar. Saat telah di ambang pintu, Alexa kembali memanggil. Tunggu sebentar. Wanita itu membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah map dari sana. Sebelum pergi tolong bawa ini ke ruangan atas yang kemarin kamu bersihkan. Berikan ini pada Tuan. Baik, Nona. Sahut Naomi seraya menerima map dari tangan Alexa. Setelahnya, Naomi beranjak dari ruangan dengan lesu. Membayangkan akan seperti apa hidupnya di hari-hari berikut. Kenapa hidupku jadi semakin tragis? Naomi hampir putus asa. Ia jatuhkan tubuhnya pada sebuah kursi panjang. Melamun beberapa saat hingga mendengar suara cekikikan yang berasal dari sisi kiri. Ada apa? Erina, apa kamu benar-benar dipecat? Tanya salah seorang rekannya. Naomi tak menyahut. Pandangannya tertunduk. Dan itu sudah cukup untuk menjadi sebuah jawaban. Jahat sekali mereka. Seharusnya ikut prihatin malah tertawa. Oh, aku ikut sedih. Tapi Nona Alexa memang membuat sebuah keputusan tepat. Kalau jadi dia aku juga akan melakukan hal yang sama. Naomi menghembuskan napas kasar. Ingin rasanya ia menjambak rambut temannya itu. Tolong jangan ganggu aku. Pergilah. Baiklah. Aku juga tidak mau lama-lama di sini. Aku takut Nona Alexa akan memecatku juga kalau berbicara denganmu. Sudah ya. Semoga harimu menyenangkan. Ia melambaikan tangan sambil melangkah pergi. Naomi pun menatap map di pangkuannya. Sekarang ia harus membawa benda tersebut ke lantai atas, lalu menemui Michelle untuk meminta sisa gaji. Setelahnya, entah kemana takdir akan membawanya. Tak ingin mengulur waktu, Naomi segera beranjak menuju ruangan sang bos sesuai perintah Alexa. Beberapa kali Naomi mengetuk pintu, namun tak ada sahutan dari dalam sana. Akhirnya ia berinisiatif membukanya sendiri. Pandangan Naomi mengedar pada ruangan itu. Suara gemercik air menandakan sang pemilik ruangan tengah berada di kamar mandi. Pantas tidak menyahut, orangnya di kamar mandi. Naomi mempercepat langkahnya memasuki ruangan itu. Baru akan meletakkan map di meja. Sesuatu yang mengejutkan sudah menyita perhatiannya. Sepasang netra Naomi refleks membola saat menatap foto berbingkai kayu yang tertata di atas meja, yang membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Apalagi kala menatap nama yang tertera pada sebuah papan nama. Map di tangannya terjatuh ke lantai begitu saja. Adrian Marks. Adrian keluar dari kamar mandi setelah sebelumnya mendengar suara ketukan pintu beberapa kali. Namun, saat keluar tak ada siapapun di ruangan itu. Hanya sebuah map yang berserakan di lantai. Siapa yang kemari? Gumamnya. Lalu memunguti map yang berantakan. Anda memanggil saya, Tuan. Sapaan itu membuat Adrian menoleh pada sosok wanita yang sedang berdiri di ambang pintu. Iya, Alexa, ada yang mau kubicarakan denganmu. Ragu-ragu wanita itu melangkah masuk. Ingin membantu Adrian merapikan map yang berjatuhan. Tetapi pria itu menolak. Tidak apa-apa, sepertinya ada yang tidak sengaja menjatuhkan mapnya. Hei, ada apa dengan Tuan Marks? Dia menjadi lebih ramah dan lebih manusiawi. Itu pasti perbuatan Erina Malvina. Dia memang tidak pernah melakukan pekerjaan dengan benar, gerutu Alexa. Adrian lalu bangkit dan meletakkan map di meja. Siapa itu Erina Malvina? Petugas kebersihan. Tuan, saya baru saja memecatnya. Ingatan Adrian pun mengarah pada temuannya siang tadi, saat Alexa memarahi seorang wanita. Oh, yang tadi kamu tegur di bawah itu. Kerutan di dahi Alexa semakin dalam. Anda melihatnya? Iya, karena itulah aku memanggilmu kemari, ujar Adrian. Lain kali jangan seperti itu. Apalagi terhadap seorang wanita hamil. Alexa meraba tengkuk lehernya yang terasa meremang. Sejak kapan Tuan Adrian Marks peduli terhadap seseorang? Alexa hampir tak percaya. Maaf, Tuan, tapi saya perlu melakukannya. Erina itu sangat tidak disiplin. Kalau dimaafkan, itu akan membawa pengaruh buruk bagi yang lain. Karena itu saya memecatnya. Baiklah, kali ini aku akan menganggap semuanya beres.
Tapi lain kali aku tidak mau ada karyawan diperlakukan seperti tadi. Apalagi seorang wanita hamil. Baik, Tuan. Saya minta maaf. Alexa menunduk sambil menyembunyikan wajah merahnya. Oh ya, wanita yang kamu pecat tadi. Minta untuk kembali bekerja di sini. Tidak perlu dipecat. Dia pasti sangat membutuhkan pekerjaan. Baik, Tuan. Saya akan menghubunginya nanti. Perhatian Alexa lalu terfokus pada beberapa foto yang tertata rapi di atas meja. Ia menatap intens hingga lupa berkedip dan Adrian dapat menyadari raut wajah Alexa yang tiba-tiba berubah. Itu foto istriku. Naomi, ucap Adrian. Apa? Foto istrinya. Semakin pucat saja wajah Alexa. Spontan kedua bola matanya terbelalak. Ia hampir tak percaya dengan temuannya. Istri Anda? Tanya Alexa diikuti anggukan kepala Adrian. Lemas sudah tubuh Alexa. Ingatannya langsung tertuju pada tayangan televisi yang ditontonnya beberapa bulan lalu. Tentunya, Alexa hanya mengingat sosok wanita muda dan cantik yang digandeng Adrian ke sebuah pesta. Lalu tiba-tiba rumor tentang hilangnya istri Adrian Marks berhembus di masyarakat. Ini kan foto Erina. Apa jangan-jangan, matilah aku. Menyadari ekspresi Alexa, Adrian pun melayangkan tatapan penuh selidik. Kenapa? Kamu pernah mengenalnya? Jangan membuatku mengulang pertanyaanku. Cepat jawab. Adrian setengah membentak saat Alexa terdiam dengan wajah memucat. Tubuh wanita itu semakin gemetar. Sekarang Adrian menghunus tatapan tajam yang seperti sanggup untuk mengoyak tubuhnya. Bahkan bibir Alexa terlihat sulit untuk digerakkan karena gugupnya. Kalau Erina benar adalah Nona Naomi, berarti rumor yang beredar bahwa istri Tuan Adrian Marks yang melarikan diri itu benar. Maafkan saya, Tuan. Alexa tersadar dari lamunan. Kepalanya terus menunduk, seolah sedang memilih kata yang tepat untuk diberikan sebagai jawaban. Sebab jika salah menjawab, hidup dan kariernya mungkin berakhir detik itu juga. Hela napas Adrian yang terdengar berat membuat wanita itu memberanikan diri mengangkat kepala. Jika wanita yang berada di dalam foto itu adalah istri Anda, berarti dia adalah Erina Malvina. Petugas kebersihan yang tadi saya pecat, jawabnya dengan suara terputus-putus. Layaknya tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Adrian merasakan tubuhnya gemetar. Pria itu terdiam di tempat seperti kehilangan akal sehatnya. Kamu yakin? Tanyanya hendak memastikan. Alexa mengangguk cepat. Iya, Tuan. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak mengenali Nona Naomi. Selain itu dia menggunakan nama yang berbeda. Apa Nona Naomi juga tidak tahu kalau perusahaan ini milik Anda? Adrian tak menyahut. Ia masih berusaha mengurai rasa terkejut yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Sesaat setelah mampu mengembalikan kesadarannya, tanpa memerdulikan pertanyaan Alexa, ia berlari keluar. Membuat Alexa turut ikut beranjak mengikutinya. Apa Erina sudah pergi? Tanya Alexa kepada beberapa petugas kebersihan yang sedang bekerja. Mereka tampak cukup terkejut dengan todongan pertanyaan yang tiba-tiba. Terlebih sekarang ada sang bos besar yang sedang meneliti setiap bagian ruangan itu. Erina, dia sudah pergi sekitar 10 menit lalu. Nona, jawabnya. Adrian mulai gusar. Secepat cahaya kilat ia berlari menuju halaman kantor. Namun Naomi sudah tak terlihat. Hanya ada beberapa staf yang menatapnya heran. Kalian melihat wanita bernama Erina? Tidak, Tuan. Adrian seperti akan gila sekarang. Naomi, teriaknya hingga beberapa kali. Tetapi, sepertinya Naomi memang sudah pergi. Adrian melirik Alexa yang terus mengikuti di belakang. Kamu tahu di mana alamatnya? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi kita bisa meminta datanya dari bagian personalia. Papar Alexa. Berbekal informasi yang ia dapatkan, Adrian pun bergegas menuju alamat yang tertera pada data diri Erina Malvina. Seorang wanita yang menurut Alexa sangat mirip dengan istri Adrian. Bahkan semua karyawan kantor turut membenarkan. Senja telah berganti petang ketika beberapa sedan mewah berhenti tepat di sebuah kawasan pemukiman sederhana. Adrian tergesa-gesa turun dari mobil, bahkan sebelum sang sopir membukakan pintu. Beberapa warga sekitar pun dibuat terkejut dan bertanya-tanya. Ada yang mendekat, ada pula yang hanya menatap dari rumah masing-masing. Adrian menatap sebuah rumah sederhana tak jauh darinya. Sedikit rasa lega menjalar di hati kala melihat salah satu lampu menyala.
yang menandai adanya penghuni di rumah tersebut. Kamu yakin ini rumahnya? Tanya Adrian kepada sopirnya. Iya, Tuan. Alamatnya sesuai dengan yang tertera dalam data diri Nona Erina Malvina. Adrian menarik napas dalam, lalu melangkah menuju pintu dengan ragu. Tangannya terangkat untuk mengetuk pintu. Ia terdiam sebentar menunggu sahutan. Naomi, panggil Adrian. Ini aku. Buka pintunya. Aku kemari untuk menjemputmu.